ini kan kita tentang skandal nih. Ternyata tuh di antara pramugari dan pilot itu ada namanya goceng. Oh my god. Aduh jangan sampai. Pertama kali ciuman sama Nadia tuh di film penerbangan terakhir. Tadi gitu sih. Nggak pas break makan Eksklusif siang. di 21, Pas break kita makan akan siang. mengorek hubungan mereka di balik layar ini. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Permisi, Ya silakan. numpang tanya, terminal Rawamangun di mana ya? Bener, sini. Oh di sini ya? Di sini benar. Oh iya. Mau ke Bogor juga kan? Iya bener, Oh, iya, ke Bogor bener. bener. Pilot Deva ya? Iya. Pramugari Tiara ya? Aku tahu. Kita yang terbangin nanti keretanya. Oh keretanya, kan Enggak, terminal. Oh bisnya. Bisnya. Bis, ini agak goyang-goyang enak ya? Oh jadi mau ke Bogor juga ya? Pilot sama pramugari nggak naik pesawat? Mau naik? Ayo kita naik pesawat. Bisa? Bisa. Tapi penerbangan terakhir ya? Enggak juga. Penerbangan pertama? Pertama, ntar baliknya baru terakhir. Tapi penerbangan terakhir airline kita nggak delay kok. Nggak delay ya? Nggak, on time ya? On time. On time. On time. Apa kabar nih pilot Deva sama pramugari Tiara? Baik dong. Baik, kabar baik. Sambil nunggu bis kita ngobrol-ngobrol dulu. Boleh. Boleh. Sebenarnya saya buka dulu ya? Iya. Gelap soalnya. Nah, kenalnya saya Nanda, Nanda, penumpang Nanda. penumpang Nanda. Jadi saya kebetulan mau ke Hawaii. Oke. Oh nggak jadi ke Bogor? Ke Bogor dulu. Baru, transitnya Bogor? Iya, transit Bogor baru ke Hawaii. Oh, directnya ke Gitu. Hawaii. Keren. Direct Hawaii. Kebetulan kan emang kerja terus kan. Jadi kurang cuti. Perlu healing gitu. Jadi mau liburan ke Hawaii. Nah, agak curhat ya ini ya. Boleh. Kita ulik yuk. Kurang cuti di XX1. Oh enggak sih, enggak dapat cutinya banyak. Di 21 tuh emang enak banget, kita cuti 20 hari setahun. Oh gitu. Oh iya lumayan ya. Enggak bohong. Oh, bohong. 20 hari doang. Sesuai peraturan pemerintah ya. Tapi kita nggak pernah overwhelming kok. Nggak pernah. Nonton diskon nggak? Nggak, gratis. Oh, gratis? Gratis Popcorn nonton. beli dong. Beli. Soalnya dari situ profitnya. Oh iya bener. Oke, apa kabar kalian? Baik. Jadi kita hari ini mau ngobrol-ngobrolin soal film terbaru kalian. Oke. Judulnya Penerbangan Terakhir. Ya. Nah, sebelum itu boleh ceritain gak sih karakternya tuh pilot Deva sama pramugari Tiara tuh kayak gimana sih sebenarnya? Deva adalah seorang kapten. Oh, kirain pelaut. Kirain kapiten. Kapten dia, Kapten. dia kapten di udara, dia pilot. Dan Deva itu dia sangat passionate dengan kerjaannya. Dia dari dulu memang suka sama aviasi dan dari dulu cita-citanya memang pengen jadi pilot dan dia adalah pilot yang sangat handal. Contohnya salah satu dia udah banyak jam terbangnya di usia muda dia udah bisa menjadi kapten. Oke, jadi dia cukup bagus karir di dunia kepilotan dia ya? Ya. Kepilotan. Kepilotan ya benar. Kalau- Bolpen kali. Pramugari tadi gimana karakternya? Kalau aku, jadi Tiara ini adalah pramugari yang cukup baru, pramugari junior. Jadi dia juga masih meraba-raba dunia aviasi itu seperti apa. Selain masih meraba-raba dunia aviasi, dia juga masih buta nih tentang cinta dan juga tentang laki-laki. Oh, emang basicnya polos ya? Iya, basicnya polos emang, wanita baik-baik. Mirip banget sama aku. Oh iya ya. Iya. Gak percaya kan? Gak percaya. Oke, lanjut terus. Terus ya udah akhirnya ketemu dengan pilot Deva, Kapten Deva, sampai akhirnya ada sedikit banyak konflik yang akhirnya ya nanti bisa kita tonton. Oke, jadi ada cukup dinamis lah karakternya nanti di film ini. Apakah Kapten Deva juga? Apa nih? Karakternya akan dinamis di sini apa? Oh iya, Emang lumayan. konsisten dari awal? Jadi di potongan hidup slice of life. Asik. Di slice of life yang kita lihat di kehidupan Deva di film penerbangan terakhir ini, itu memang lagi di bagian hidup di mana dia sedang naik turun. Naik turun. Oke, Gitulah. ada roller coaster lah ya. Roller coaster. Udah cukup, ada yang mau Yaudah, tambah lagi? thank Cukup you. ya? Thank you. Makasih. Ya. Makasih ya. Udah ya itu Sudah datang busnya.
Oke, nah tapi boleh tahu nggak sih kalian pas pertama kali pakai seragam masing-masing, ngeliat diri masing-masing gimana? Kayak Jero melihat Nadia pakai pramugari, Nadia ngeliat Jero pakai baju pilot gimana? Reaksi pertamanya apa? Cocok nih gitu. Nah, Pas aku ngeliat Nadia pakai baju pramugari dan rambutnya juga disanggul gitu ya, ya cocok. cocok ya? Maksudnya kayak oh ya nih believable nih karena Oke. wardrobe-nya juga bikinnya pas, rambutnya juga bikinnya pas, gila politik banget. Tapi nggak diikat teman-teman. buat aku believable gitu. Jadi kayak oh Tiara tuh begini. Dan selain udah didandanin seperti itu juga gerak-geriknya dia udah sesuai dengan apa yang dia mau beri sebagai Tiara. Oh, udah sesuai karakter ya? Ya aku sampai kayak loh Nadia hilang kemana Widih. Nadia? Oh gitu. Kalau Nadia gimana ngelihat Kapten Deva? Saking believable Kapten Deva pakai baju Pilot ya? pilot. Jadi dia pas di bandara itu ketemu sama pilot Pilot lainnya. asli disapa beneran ya katanya? Iya, disapa beneran. Oh. Gitu. Kayak beneran. Dulu bareng, pondok cabe bareng. Gimana ya? Pondok cabe. Bukan ya? Kan dong, Enggak di lah. bandara ini kan? Kuliah di London, Oh, Gatwick Airport. keren. Disapanya gimana? Bro, Ya. atau kayak gini dong? Ya, Wait. gitu. Ini. Ada lah kode-kode lah. Oh ada kodenya. Apa? KKP. Kode-kode pilot? Yoi. Oh iya. Kode-kode pilot. Boleh kasih tau gak kode-kode pilotnya apa? Hah? Cuma alis doang gini? Alis doang, kanan tapi. Oh, berarti kalau nggak bisa kayak gitu nggak jadi pilot ya? Kalau kiri kidal. Kok nggak ketawa sih teman-teman? Yuk, Yuk, bisa boleh yuk, ketawa. ketawa yuk. Boleh yuk. Nah, terima kasih. Biar dia semangat ngejokes lagi ya. Nah, kan buat film ini pasti kalian risetnya cukup mendalam lah. Walaupun Jerome katanya emang suka dunia aviasi gitu ya. Jadi udah kayak lumayan tahu. Tapi apa hal yang kalian kayak baru tahu banget terus kayak mencengangkan pas selama kalian riset jadi profesi yang kalian mainin di sini? Sebelumnya mungkin aku lebih taunya sebagai penumpang ya. Oh iya benar. Tapi dari pas bikin film ini jadi banyak belajar hal-hal dari sisi pandang pilot. Dari hierarkinya sebagai kapten tuh kayak gimana. Mentalnya tuh seperti apa. Dan juga hal-hal kecil contoh misalnya. Kalau kapten tuh duduknya di kiri. Ngadep depan ya. Co-pilotnya di kanan. Sesimpel misalnya cabin crew bawain kopi gitu. Misalnya kita minta kopi, itu nggak boleh tuh dari tengah ngasihnya. gitu? Harus dari kiri. kirinya. Oh. Karena di tengah ada instrumen. Hal-hal kayak gitulah banyak. Kalau ininya teknisnya kayak Belajar ada banyak yang dipelajarin tapi ya karena kan untuk menjadi pilot kan kita butuh kuliah yang panjang dan lain-lain. Tapi kita sempat terbang ya ke Jogja. Iya bener. nyetir sendiri? Naik Nyetir sendiri? Itu Argo Anggrek Bromo. Kok bro dulu? Kok Bromo dulu? Salah ya. Iya kan? Tapi enggak, gue juga lupa ngomong apa nih. Iya maaf banget. Tapi apa ya tadi ya? Oh enggak, belajar ini juga cara ngomong. Cara ngomong. Oh, gimana emang? Cara Kalau ngomong sama tower misalnya, kode-kode. Tapi kita yang pelajarin ya khusus untuk adegan yang ini perlu. aja, iya. Nggak semuanya gitu ya. Enggak lah, kepanjang dong itu. Iya. Siapa tahu kan pengen beli pesawat nanti Bertahun-tahun. sendiri. Udah ada pesawat sih. Udah ada? Telepon ya tapi? Pesawat telepon. Kalau Nadia gimana? Selama riset apa yang ditemukan yang menarik? Sama sih sebenarnya aku belajar cuma untuk yang adegan yang kita butuhkan. Kayak safety demo ternyata nggak semudah yang kita lihat ya. Kita kan kadang ngeliat duduk gitu jadi penumpang. Kayak gitu doang gue juga bisa gitu. Ternyata ya gerakan kita kan harus ngikutin face si flight attendant satunya kan yang ngomong gitu. Kalau misalnya dia udah ngomong sampai masker oksigen kita masih di belt kan nggak mungkin kan. Terus juga ya ternyata hierarki di dalam pramugari itu ada FA1, FA2, FA3. Jadi yang FA1 tuh senior. Biasanya yang kalau nyapa kita di depan itu FA1. Terus yang ngomong juga FA1 ya? Iya. Terus yang ngelaporin ke kokpit kalau misalnya udah ready semuanya itu juga. Terus kayak kalau
nge-serve makanan juga ternyata ada banyak pembagiannya gitu. Kalau safety ya, ngasih tau yang safety itu berapa lama? Itu beneran harus ngapal sepanjang itu atau? Sebenarnya kita semua ngapalin, cuman memang karena syuting kita kan real set di pesawat. Jadi itu memang nggak cuman berapa jam ya waktu itu ya? Ya pokoknya protokolnya cukup strict juga kan, jadi ya nggak semua akhirnya. Oh soalnya syutingnya dibatasin gitu ya Iya, waktunya? Mau terbang lagi. Oh iya. Nggak deh. Cukup dibatasin karena real set. Di hanggar itu. Iya tahu. Jadi kita sempat syuting di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Ya. Sempat syuting juga beda hari di hanggar. Tapi yang paling lama di hanggar? Enggak, paling lama VMS, di VMS. Paling lama di VMS? Pesawatnya kesini. Nggak kesini datang. Di parkir depan ya? Iya, di depan. Oke. Pantesan macet mulu ya di sini. Soalnya parkir pesawat. Nggak buat lewat ya. Terus apa lagi yang menarik pas selama belajar jadi pramugari ceritanya? Terus habis itu ternyata ini kan kita tentang skandal nih. Ternyata tuh di antara pramugari dan pilot itu ada namanya goceng. Goceng? Ya. Goceng Apa itu itu? apa? Gosip Cengkareng. Oh, gosip goceng. Tapi kalau misalnya dia di Halim tetap apa gohal jadinya? Mungkin ya. Ya kan, nggak tahu Mungkin kalau ada misalnya di gohal. Juanda kan goju. Tuh. Kayaknya ya masing-masing bandara punya itu kali ya. Karena apa? Tapi goceng lucu ya. Lucu. Jadi goceng Cengkareng gitu. Oke. Goceng. Terus Gimana jadi rasanya itu jadi anak Halim ya? Gue gak tahu goceng lagi. Iya. Gak punya lagi goceng, Nggak ada punya. gocap. Tapi itu goceng kodenya. Maksudnya kasih tau, ada goceng nih gitu. Ya ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang firm, cuman sesama ini aja. Yang dia dikasih tahu dari mantan pramugari. Iya. Oke. Nggak, maksudnya nggak semuanya kayak gitu juga sebenarnya. Iya, Di nggak sana-sana. semua. Beda-beda Iyalah, ya. cuma 2 orang doang yang kayak begitu, yang lainnya mah kagak. Sebentar ya, saya baca dulu. Nah, buat Jero nih, kamu kan belajar soal kontrol di kokpit segala macam. Nah, yang paling susah tuh apa sih yang dipelajarin? Banyak. Semuanya susah karena Buat adegan ya maksudnya? iya buat ada ya susah. Paling susah mungkin dari cara ngomongnya ya, cara ngomong sama tower. Dan untung waktu itu ada pilot yang masih aktif juga yang bantu. Dan paling aku nanya sama dia kayak kalau mau ngomong ke belakang tuh pencetnya apa? Bisa pakai ini langsung. Terus megangnya tuh kayak apa? Karena kan kalau beda pesawat beda pegangan. Kalau Boeing tuh begini. Kalau Airbus tuh begini, joystick gitu. Gitu sih. Sama duduknya gimana gitu kayak normal. Aku nanya kayak normalnya tuh orang tuh duduk. Pilot tuh duduknya gimana sih? Kayak standarnya gitu. Kalau lagi nyantai gimana? Kalau lagi take off tuh seat beltnya beda. Kalau lagi cruising tuh segini doang gitu-gitu deh. Kalau misalnya pilot itu nyetir bisa tangan satu nggak? Kan kalau mobil, iya gini. Kalau yang joystick bisa sih harusnya ya. Atau kayak gatel kan, nggak tahu kan gini. Iya mungkin ya. Iya. Mungkin Jadi pertanyaan ini aja awam-awam. oper control. Iya. Jadi itu bisa oper control. Ke Ke atau ke I have controls, you have controls. Jadi dia yang jalanin. Iya, waktu gue gitu ya dulu ya di pesawat gue. Oke. Nah kalau buat Nadia, ya. udah ini, ntar ya ganti. Nah oke, ini gak usah buat dua-duanya deh. Kan kalian tuh sempet di interview lah beberapa waktu lalu bilang kalau misalnya ternyata kata orang kan kayak kalau udah pasangan tuh syuting bareng lebih enak gitu. Tapi malah challenging gitu. Nah pas kalian pertama kali nerima project ini ada pertimbangan gak sih kayak aduh kalau barengan kayak takut ini nih gitu. Atau malah ayo yuk coba baru pertama kali ini barengan gitu. Ya coba sih karena kan kalau aku mau coba karena aku belum pernah menjadi seorang pramugari di film. Terus juga ini VMS, ini Pak Beni Setiawan.
ini Kak Ana juga yang nulis. Jadi kayak semuanya kontennya udah menarik gitu. Jadi mau itu Jerome, mau itu bukan Jerome, mau kita Tetap pacaran, akan mau kita diambil. gak pacaran. Iya. Di luar itu semua memang proyeknya sudah sangat menarik buat Iya. aku gitu. Setuju. Berarti kayak kekhawatiran takut nanti rada gimana di set gitu nggak terlalu masalah lah ya karena bisa diatasin gitu, ada solusinya gitu. Iya, iya. Iya sih, soalnya ya pas kerja aja gitu dalam arti kayak Nadia kan bisa sampai di titik karir dia sekarang ini, dia ada perjalanan sendiri, aku ada perjalanan sendiri yang kita lakuin masing-masing. Ya ketika kita lagi kerja ya dia dengan caranya, aku dengan caranya. Tapi Pas di rumah baru, kok lu tadi gitu sih? gitu. Nggak pas break makan Eksklusif siang. di 21 Pas break kita makan akan siang. mengorek hubungan mereka di balik layar ini. Kagak lah. Tapi kan ada nggak momen kayak pas lagi adegan mesra malah kayak lucu malah ketawa gitu karena Nggak inget tahu seneng sih, nggak? kita nggak pernah Atau gitu langsung ya. Sebenarnya aku nggak suka sih kalau misalnya kayak adegan mesra gitu kan terus jadi satu dunia tahu gitu adegan mesra gitu, lu kurang lebih kayak gitu ya. Nggak tahu sih, gue nggak ngerti, belum muhrim bro. Oh iya. Mana sih lu? Supaya ini kan kita melakukan karena kita by kontrak ya. Iya. Pertama kali ciuman sama Nadia tuh di film Penerbangan Terakhir. Oh gitu. Bagus jadi headline. Pertama kali. Jadi malah nggak ada kayak momen-momen lucunya nggak ada. Pas lagi beradegan gitu. Sebenarnya yang menariknya karena belum bisa spoiler juga sih, karena kan kita pacaran, orang berharapnya kayak misteri kita pasti oke gitu. Nah tapi di film Penerbangan Terakhir ini sebenarnya karakter aku dan Deva tuh Malah sebaliknya. kayak apa ya? Pokoknya orang tuh pasti dikiranya tuh aku begini padahal itu bukan karakter aku. Gitu. Iya. Oh. Kayak gitu makanya harus nonton sih. Biar nemuin sesuatu yang beda dari ekspektasi yang mereka bayangkan gitu ya. Nah ngomongin direction, tadi kan Nadia juga sempat sempat bilang kalau ngambil proyek ini juga gara Om Benny juga yang direct gitu. Nah Om Benny kan terkenal sama kayak detail soal rasa dari dramanya kan, lumayan ini oke gitu, oke lah maksudnya udah banyak film yang dramanya bagus banget sama Om Benny. Nah kalau kalian sendiri di film ini ada nggak kayak specific direction yang emang kalian inget dan selalu dikasih tahu sama Om Benny, kalian buat masuk ke karakternya harus kayak gini atau gitu? Salah satu director yang sangat terbuka untuk menerima bukan kritik juga ya apa ya Perspektif. ya perspektif berbeda gitu, dan itu sebenarnya lebih terjadi di waktu kita reading gitu karena proses reading kita cukup panjang dan dia mengikut sertakan kita para pemain untuk boleh bersuara untuk mengkoreksi apa yang kira-kira bisa dirubah secara skrip gitu. Jadi mungkin lebih itu sih, lebih kayak aku berkesannya karena bisa ngobrol seperti apa ya partner. Diskusinya Iya, partner lebih enak diskusi gitu. gitu loh, yang akhirnya pada saat di set ya udah lebih yang oke, ayo kita lakukan gitu, udah nggak yang kayak diskusi panjang lebar tentang skripnya gitu. Itu sih. Jadi emang udah dari reading udah dikasih tahu, jadi pas syuting udah lebih enak gitu ya. Iya gitu, udah clear lah gitu, maksudnya kita mau ngapain, Pak Benny juga harapannya apa yang mau kita achieve untuk scene-scene ini gitu. Pak Benny tuh ya dia punya caranya sendiri gitu, dan salah satu cara yang aku suka dia nge-treat setiap pemainnya itu berbeda, jadi dia menyesuaikan. Jadi cara dia mendirect Nadia sama cara dia ngedirect aku ya pasti beda gitu. Dia ngeliat lah. Kayak ngebaca karakter dan orangnya seperti apa dulu gitu ya. Iya. Oke. Nah, aku kepoin kan sosial medianya VMS. Kalau nggak salah Nadia sama Agni ini sempet ke SEA Games. Iya. Itu buat ngapain, apa hubungan sama karakter kalian di film ini? Sebenarnya kita tuh mau support atlet-atlet Indonesia sih ke sana, dan ini pertama kali aku nonton SEA Games juga gitu. Terus di sana juga mampir kayak ke TikTok punya acara. Ya sebenarnya banyak kegiatannya di sana ya, tapi terutama itu untuk support atlet-atlet kita. Ya sekalian promoin film Penerbangan Terakhir juga sih. Tapi ada kayak ternyata di balik ini semua karakter kalian adalah atlet gitu enggak ya?
Atlet sih. Dulu SMA mungkin maksudnya kayak Atlet udara. Atlet renang sih kalau Tiara mungkin ya. Karena kan harus bisa berenang gak sih kalau pramugari? Oh iya. Agni ini kan atlet tuh. Iya, emang dulunya. itu emang atlet Pernah menang dia. emas ya? Pernah menang emas loh dia. Iya. Taekwondo. taekwondo. Iya. Agni ini. Kalau taekwondo tuh itu makanan Palembang. Taekwondo. Gak pakai do. Enggak pakai. Taekwondo. Oh, tapi bener nggak? Tapi di secara skrip emang beneran Kalau backgroundnya Tiara gitu enggak? dia suka basket. Oh, Tiara suka Kemarin sempat basket. nonton basket juga. Oh ya, Deva juga dia pernah main basket. Maksudnya pas dia di sekolah. Sekolah. Oh. Tapi kamu nggak ikut ya ke SEA Games ya? Nggak ikut soalnya aku nggak dapet penerbangan terakhir Oh. di hari itu. Telat ya soalnya. Telat. Jadi di video doang nggak sama Nadia ya? Iya, live Tapi ya mereka berdua sudah cukup mewakilkan lah ya. Gila gak sih? Iya sih. Top. Berarti nonton apa aja? Basket, renang, basket, renang, volley, volley. Oh. ya. Skateboard. Skateboard nggak nonton tapi kita ketemu Basral yang menang menang. medali emas. Terus kayak taekwondo nggak? Maksudnya yang kayak Taekwondo enggak, cuma kita ketemu sama beberapa atlet. Trauma Agni kalau dia ngeliat itu. oh iya. Udah nggak bisa. Dia. Oh. Kirain malah langsung ke Makanya Langsung bahaya. maju. Itu dia kayak gitu. langsung ke trigger ya. gitu, Iya, ke trigger bahaya. berantem. Oke, jadi tapi berarti nggak ada hubungan yang terlalu, maksudnya kayak basicnya dia atlet gitu-gitu nggak ya? Tapi emang bener buat ngedukung Iya. Iya. atlet Indonesia gitu ya. Oke, next questions. Anjay, keren. Keren banget. Nah, kalau ngomongin syutingnya berarti di kokpit, dalam kokpit beneran ya? Iya, pakai pesawat beneran. Kita pakai Airbus A330 yang lagi di servis. Oh. Ya. Jadi Makanya juga waktunya dibatasin karena itu juga lagi di servis atau gimana? enggak sih. Enggak ya? Karena ya waktunya sesuai jam kerja aja. Oh, oke. Karena kan kita Nggak, karena sineas. kan emang kita syutingnya kan di airport beneran Iya. gitu. Maksudnya di hanggarnya beneran. Jadi ya protokolnya akan lebih strict dibandingkan. Iya, dan jam kerja kita semua kan juga ada batasnya gitu. Iya. Jadi sesuai lah, seharian pokoknya intinya. Tapi sebanyak apa sih scene-nya akhirnya nanti di film yang adegan-adegan di kokpit ini? Banyak sih. Banyak. Karena kan emang Ada yang di kokpit, ada yang di galley, ada yang Iya. di... oh, terus aku ngerasain akhirnya duduk di kursi pramugari yang biasa kita lihat itu. Iya. Gue dari kecil selalu penasaran apa sih rasanya jadi mereka gitu. Kok kayaknya gak ada pegangan gitu loh kalau Iya ada sih, bener. turbulence atau apa gimana. Terus kayak gimana rasanya? Cukup comfortable dan ngerasa safe sih. Karena kan emang Kenceng ya itu beltnya yang beltnya. kayak gini kan, bukan kayak kita biasa. Menarik sih. Tapi diem kan, maksudnya itu posisinya kamu ngerasain pas lagi diem gimana? Enggak, kita terbang kan? Iya, terbang ke Turki. Kita terbang. Ke Turki. Iya. Balik lagi. Ke Kapadokia, soalnya Iya. Pak Benny mau nulis. Mau nulis lagi biar ada inspirasinya ya? Lihat pesawat gitu. Oh. 6 jam pergi, 6 jam pulang, jadi Ya jadi pas itu udah 12 jam. syuting days kita 6 jam pergi 6 jam pulang, habis itu selesai. Enggak Udah lah. sehari ya? Di hanggar aja, di hanggar pesawatnya. Iya, Terus iya. kalau misalnya mau adegan turbulence digoyangin sama orang. Rame-rame ya? Iya, rame-rame. Goyang. 10 orang, nggak ada yang lebih. 15 orang, gini-gini. Kan bisa gini-gini aja. Gitu ya. Iya. Iya juga ya. Nggak, maksudnya kalau itu diem aja kan, gimana kalau turbulensi kan perasaannya Iya, beda gitu loh. beda. Tapi kalau sih, yang nyetir pasti. Deva dia nggak lewat gitu, nggak lewat Lewat tol ya? ini lewat tol langsung. Lurus ya langsung. Tapi ada nggak kalau keseluruhan syuting ada yang memorable nggak buat kalian? Setiap hari memorable buat gue. Bisa aja nih. Kok dia Jadi malah- gagal gue ya, padahal bukan gue yang syuting ya. Nggak ada beneran. Maksudnya yang benar-benar memorable banget gitu sampai kayak Ya salah Kalau satunya bisa syuting di dalam kokpit. Itu sangat-sangat memorable. Bisa merasa meng-own kokpitnya itu sangat memorable sih buat gue. teknis kameranya susah nggak sih kalau di kokpit, pas di kokpit? Ntar gue tanya dulu ya. Ntar. Oke.
Kebetulan yang masuk juga emang ring satunya gitu. Jadi Iya. Sedikit lah ya Iya. krunya. Ya kameranya ntar diputer-puter lah. Ntar di sini, ini sampai bingung. ntar depan, ntar belakang. Oh. Gitu. Kameranya 5 ya kalau nggak salah. Hah, 7. Satu pakai CCTV kan? Saya CCTV handphone. cockpit, Black box. black box. Satu. Ada adegan buka ini nggak sih? Pintu darurat? Gak ada, Nggak ada nggak ya? boleh. Karena itu yang ngelakuin itu emang harus orang yang punya license. Oh gitu. Nggak boleh Tadinya sembarangan. kita juga penasaran Iya kan, kan, pengen maksudnya coba kalau misalnya juga. bisa tuh gimana? Cuman ternyata nggak dibolehin karena emang nggak bisa. Gitu. Apa aja sih yang akhirnya nggak boleh? Adegan yang nggak boleh sama sekali karena harus ada itu. Selain itu tadi. Yang di pesawat ya? Iya. Kalau pramugari cuma itu doang sih sebenarnya. Yang lainnya normal-normal aja, maksudnya sesuai yang emang pramugari biasa lakuin gitu. Tapi itu doang. Iya. Kalau di luar syuting di pesawat ada nggak yang memorable? Banyak. Ada satu scene panjang aku sama Jerome. Ya itu juga. Ya itu cukup memorable karena capek banget syutingnya, maksudnya Emosi Terus kayak juga. wah, gitu. ya. Terus Jerome Ngomongnya juga, bahasa itu? Jerome juga loncat loh. Dari pesawat? Iya. Ada pokoknya ada adegan loncat. Menurut gue yang nonton kayak ini film Iya, ini film apa sih? Itu apa ya? Banyak actionnya ya kayaknya ya ini. Pokoknya ada adegan loncat dari mana itu nanti lihat sendiri. Kayak bisa loncat dari hati orang. Bisa loncat dari tangga ke berapa ke bawah doang kan? Bisa. Berarti pakai parasut ya? Ya gitu dah. Gitulah. Pokoknya. Dipanjangin. Kamu tadi banyak itu salah satunya ya, yang Iya. scene panjang. Udah sih itu aja ya. Iya. Banyak banget konflik Oh. di sini gitu kayak naik turunnya dan itu membuat Nah, itu sound effect tuh. dan itu membuat membuat kita jadi gue ngomong apa tadi ya? Nggak, intinya di Banyak konflik. di film ini banyak konflik antar Deva dan Karakter. Tiara, antara Tiara dan Nadia. Nadia itu karakternya Agni. Agni. Antara Nadia dan Deva. Jadi kayak Sebenarnya pengen cerita banget semuanya di sini tapi takutnya jadi audiobook ya. Iya benar. Ya kan? iya benar. Karena kayak terus seru banget deh konfliknya, kayak menurut aku ini kayak kalau kita nonton jatuhnya jadi thriller sih. Beneran? Beneran jatuhnya jadi yang kayak oh my god. Aduh jangan sampai gitu. Gitu. Demi apa gitu. Iya. Gitu sih. Itu dah. Beneran atau borongan gitu? Enggak ya? Iya. Ya kurang lebih kayak gitu. Pokoknya banyak surprise lah di film ini. Iya. Oh. Terus kayak main game filmnya, jadi kayak lo bisa pilih karakter lo mau jadi Tiara, Iya. Deva, apa Nadia, Agni. Karena yang menariknya satu lagi dari film ini karakternya itu nggak ada yang putih, nggak ada yang hitam. Kayak kita pernah jadi orang jahat buat orang lain Iya, kan, tapi semuanya kita abu-abu. selalu ngerasa ya kita orang baik. Nggak ada yang jagoannya, nggak ada yang bukan jagoannya, nggak ada yang antagonisnya, nggak ada yang protagonisnya, semuanya manusia. Jadi nggak Semuanya sebab akibat aja gitu. Jadi karakternya bikin manusiawi lah ya, punya jelek dan punya bagusnya gitu. ya. Iya. Itu yang akhirnya menarik konfliknya ya, Iya, karena juga cerita ini banyak inspirasi dari kisah nyata. kisah nyata. Inspirasi, Terinspirasi di kisah nyata juga. inspirasi, bukan berdasarkan ya. Tapi Inspirasi. berarti banyak lah ya, maksudnya banyak kisah-kisah yang kejadian, akhirnya terusnya iya. dibikin dalam satu film ini gitu. Kalau menurut aku kayak orang-orang pasti dari dulu udah jadi sebuah topik pembicaraan tentang dunia aviasi ini, tentang isu-isu yang ada di dalamnya, tapi kita kan nggak pernah lihat visualnya kayak apa gitu. Kalau misalnya emang kita bukan di dunia aviasi itu sendiri gitu. Dan penerbangan terakhir memvisualkan itu semua sih. Tapi ada nggak mitos yang kalian tahu mitos ternyata pas kalian udah riset segala macam udah syuting ternyata enggak kok itu mitos doang gitu? Tentang apa? Atau apapun tentang dunia Aviasi. penerbangan ya? Ya contohnya mitos bahwa turbulence itu bahaya. Sebenarnya itu enggak bahaya.
Mitos bahwa Jerome Kurnia takut naik pesawat, ternyata jadi pilot. Iya, Emang kamu takut naik pesawat? sedikit, Oh sedikit, beneran. lumayan, Oh, gitu. makanya selalu milih naik Makanya gue nyetir bus. aja deh daripada yang belakang. Oh, Serem cuy. karena jadi penumpang lebih serem daripada nyetir ya? Heeh. Ya nggak sih? Kalau biasa lo ke Kalau- angkotan juga gitu kan? Iya benar. Iya kan? Nyetir motor, nyetir mobil lebih enak nyetir Kalau lagi sih. naik taksi juga lo yang udah gue aja yang bawa. Gitu. Jangan dong. Bayarnya setengah. Bayarnya kalau gitu. setengah, boleh. Tapi beneran takut aslinya? Iya, karena ketakutan. Oh iya, makanya kamu Iya jadi cari tahu. cari tahu ya. Cek, udah baca ya? Udah baca, bener. Tapi itu umur berapa? Pertama kali naik pesawat? Enggak. SMP. Lagi SMP gue waktu itu ke keluar kota sama temen. Berdua. Kabur kali itu makanya jadi takut. Jalan-jalan. Emang gak tahu kayak dari kecil udah sering jalan-jalan sendiri. Karena anaknya bisa dipercaya lah sama orang tua. Jadi kayak serah deh mau kemana. Bocah petualang ya? Yoi. Bocah petualang, oke. Terus ya waktu itu sempet naik pesawat terus kayak turbulensinya parah banget. Ya kan? Terus dia dari situ jadi takut. Dari situ nggak pernah naik pesawat lagi atau? Naik cuman ya takut. Terus dari situ jadi kenapa sih kok goyang gitu. Oh, kenapa turbulensi itu penyebabnya Iya, apa gitu? contoh atau suara-suara itu tuh suara apa sih? Jadi justru lama-lama jadi tertarik. Jadi tertarik gitu. Makanya ngambil project ini juga gara-gara suka nggak? Maksudnya karena jadi pilot? Salah satu alasannya. Tapi juga banyak alasan lain yang lebih kuat kayak penasaran aja pengen kerja sama Pak Benny. Dan juga ceritanya sangat unik menurut aku. Dan aku baru pertama kali kerja sama VMS. Dan aku suka. Menurut kalian, Hah? apa 3 hal yang dilakukan Kapten Deva yang sebenarnya red flag, tapi di dunia nyata tuh sering dianggap sweet oleh orang yang lagi jatuh cinta gitu? Love bombing. Love bombing. Aja. Maaf ya. Udah aku pakai duluan. Menjanjikan banyak hal. Menjanjikan banyak. Misalnya apa? Ya kayak nanti kamu aku kenalin ya sama ibuku, sama bapakku gitu. Nanti kita nikahnya ini ya. Nanti kamu Speak ya, back speak ya. Kayak itu sering terjadi kan. Bualan-bualan lelaki gitu ya. Iya. Pembual Terus dasar. Deva melakukan itu. Laki-laki memang. Apa? Ya hal-hal kalau biasa gimana sih kalau di love bombing? Gimana? Kan saya nanyanya ke kalian. Pengen kita pengen tahu. Aku nggak tahu, aku polos. Oh, berarti sama kayak Tiara kan? Iya. Nggak tahu polos gitu, nggak tahu kalau itu Makanya love bombing. kalian kasih tahu apa hal-hal yang nih cewek-cewek polos harus tahu gitu. Karena menurut aku terlalu gray area banget gitu loh, yang kayak beneran yang love bombing dan predator sama emang beneran gitu. Tapi ya itu dia, harus nonton penerbangan terakhir biar tahu nih kurang lebih jangan-jangan cowok gue Kayak Kapten Deva. Oh no. Gitu. Jangan-jangan Jangan sampai harus melewati apa yang Tiara lewati. Asik. jangan deh, mendingan nonton biar tahu. Tapi bener gak sih katanya love bombing tuh periodenya 3 bulan pertama? Wah nggak ngerti deh gue. Oh enggak ya? Gak Telepon tahu ya? psikolog dulu. Kirain riset love bombing juga. Gimana? 3 bulan apa? 3 bulan pertama deket katanya. Itu waktu lu doang kali. Oke. Aku lebih ke sebulan ya, abis itu ghosting. 3 bulan pertama, lumayan sih kayak Tiara juga 3 bulanan ya. Mungkin. Dan itu kan biasanya konsisten Abis setiap itu di-ghosting. hari, abis itu di ghosting gitu. Kan? Nah makanya, Kan? Terinspirasi. berarti kan terjadi sama banyak orang Iya kan? makanya love bombing tuh. Siapa namanya? Ntar aja ya. Tapi kalian berdua pernah gak di love bombing orang? Kan sebenarnya love bombing itu kan istilahnya baru tren sekarang-sekarang kan. Tapi dulu tuh kita gak paham sama
istilah itu kan sebenarnya. Padahal udah ada. Iya, dulu, udah ada baru kan. diistilahkan kan. Betul. Bom cinta. Iya, bom cinta. Pernah nggak Peledak ngerasain? cinta. Love bombing menurut aku menyenangkan dan seru, tapi kayak tergantung siapa yang nge-love bombing lo gitu. Ya gak sih? Kalau misalnya ternyata orang jahat ya udah dia jahat gitu. Iya, Dan iya. itu Kapten Deva. Iya. Tapi kalau ada lancar banget itu tadi Ya ngomongnya. maksudnya kalau misalnya di love bombing sama orang yang emang beneran cinta sama lo ya Ya, normal lah. nggak tahu juga, tapi ada orang yang merasa walaupun dia suka sama pasangannya tapi dia nggak suka di love bombing, ada juga kayak gitu. Iya Kalau sih gue benar. suka sih. Berarti dia words of affirmation, Iya, love receiving language. love language. Jadi menurut gue tuh kayak bingung aja, kayak ini tergantung orangnya. Tidak bisa mengidentifikasikan langsung gitu kan. Tergantung kasusnya kan maksudnya. Iya, nggak, maksudnya kalau menurut gue pribadi nggak semua love bombing tuh salah. Tergantung case-nya. Yes. Soalnya mungkin ada yang kayak sebenarnya emang dia suka tertarik 3 bulan tapi ternyata dia menemukan hal yang tidak dia suka lagi terus dia bukan gara-gara ada ghosting. Iya. Karena ada sesuatu Bisa yang tidak jadi. dia suka kan. Nah itu di penerbangan terakhir perspektifnya akan lebih luas gitu, point of view-nya banyak, bukan dari karakter si Tiara doang, si Deva doang. Jadi kalaupun ada isu di dalamnya tuh ya kita sebagai penonton diajak untuk mengerti, bukan cuma menghakimi, oh ini yang salah, ini yang benar, tapi mengerti kayak ya kalau gue jadi Deva gue juga gitu sih gitu. Atau kayak gue jadi Tiara gue juga gitu sih. Jadi kayak POV-nya bukan cuman soal profesi pilot dan pramugari tapi kayak manusia, kayak karakter yang kayak gini tuh kayak gini gitu. Gimana? Jerome, setuju? Iya, setuju. Oke. Aku sih yes. Oke. Langsung kita kasih golden ticket. Oke. Oke, lanjut. Eliminasi. Pertanyaan terakhir ya. Ini kan mau tahun baru nih ceritanya. Nah, menurut kalian kalau Deva sama Tiara punya resolusi, kira-kira resolusinya apa dan apa hal yang mungkin banget bikin resolusinya gagal? Kalau Deva punya resolusi, mungkin resolusi dia adalah untuk lebih kenal banyak orang lagi. Bintang. Lebih kenal banyak orang lagi. Bintang. Bintang itu apa? Ada maksudnya. Oh. Harus ngecek di bawah ya, biasanya yang kecil gitu ya. Iya. Syarat Nanti dan ditulis ketentuan aja ya berlaku. teman-teman, editor. Syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Iya. Kan bintangnya apa? Dikasih tahu apa kira-kira. Leo dia bintangnya. Udah capek. Beneran. Dan yang bisa menggagalkan resolusi dia itu untuk ketemu banyak orang lagi adalah orang-orang di masa lalunya. Oh. Nah, itu simpulkan sendiri dah. Oke. Kalau Tiara apa? Resolusi Tiara meniti karir dulu, nggak mau pacaran, pokoknya semuanya buat diri gue dan belajar untuk mencintai diri sendiri. Oh, Yang bikin gagal kalau tiba-tiba ketemu cowok ganteng suka love bombing. Kayak Kapten Deva. Baiklah. Kayak ini tuh nanti akan ada editan yang akan lebih menarik dan seru Iya, gitu kan. kayak, Gak ini ya. sehampa ini kan teman-teman. Ini gak hampa kok, enggak Nggak kan teman-teman hampa ya. kok. Bagus ya teman-teman ya. nggak hampa kok menurut aku. Nanti kita cuman editnya cuman 5 menit pertama kok. Oh, Sisanya iya. kita hapus. Oke, terima kasih. Thank you. Jerome dan Nadia. Hai teman-teman, jangan lupa nonton film kita Penerbangan terakhir mulai tanggal 15 Januari 2026, di Cinema. 21. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.